Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Bantu tepuk tangan. Tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mana tiap. Oke. Kayak tukang bakso ya, kayak abang tukang bakso. Oh, tukang bakso kayak gimana kalau boleh tahu? Kita ulang lagi. Kita- Musik. Musik. Musiknya ini lagi apa magang kayaknya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Abang mau beli. Ada sedikit kesamaan. Oh, udah mirip ya. Ada sedikit kesamaan. Oh, Jadi kayak pasti ini mirip-mirip lah ya. Masih mirip-mirip. Betul. Ini kayak konten-konten seminar yang suka ubah-ubah lagu Iya. ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Asik banget ya. Udah mulai panas ya. Udah mulai panas. betul. Dan gak sia-sia ya kita ngedatengin Ya. caster baru ya. Ih, keren banget pokoknya. Oh, kita bukan lagi mau caster sebenarnya ya. Apa tuh? Latihan futsal. Oh, aduh, kenapa latihan Ini futsal? bukan apa-apa. Biasanya kalau podcaster pakai kemeja, pakai jas. Ini jersey ini. Siap-siap. Coba tunjukin. Otot kuat. Gimana? Kalau begini caranya. Ketemu lagi di podcast Saber. Sabtu. Gua kira hari Sabtu. Enggak ini. Enggak, itu baca di situ ya. Kayaknya itu podcast yang lama ya. Iya. Iya, beda ini ya. Agak beda case jadi agak lupa dikit kita. Oke, berarti lu yang kedua, Oke. lu yang ketiga ya. Iya benar. Ketemu lagi di podcast Saber. Santai bersama Frater. Obrolan santai nggak bikin baper. Udah kangen ya ngomong kayak gitu, udah lama. Karena memang udah lama vakum iya. cleaner. Tapi serasa tapi gayanya udah kayak caster yang ini yang sering-sering banget. Karena ya. memang saya udah lama di Finlandia ya. Oh, aduh, ngapain Iya. di Finlandia? Goreng cor. Kebetulan saya ada bisnis batagor di sana. gitu. Bisnis Batagor Charlie ya. Charlie. Bagus ya ini ya. Bisnisnya banyak ya. Banyak banget. Oke, kenalan dulu nih kepada sobat-sobat petpol Betul, kita. Kenalin dulu siapa namanya, Frater? Ya, nama saya Aldo ya. Aldo. Ada kepanjangan nggak itu? Apa tuh? A. A. Amankan. Apa? Amankan. Oh iya iya. Amankan. L. L. Lintas. Lintas. D. D. Oke. Hanya di aja. Oh, oke. O. Ornamen. Ornamen Ornamen rasa itu gagal. Natal tau gak? Oh iya. Kita sih udah Natal kita. Oh, udah Natal. Bener. Udah Natal. Jadi Harus bersuka cita. harus ngucapin dulu dong selamat Natal ke sobat-sobat petpol kita. Penting itu loh. Penting. Itu Karena luar udah biasa. Natal dan tahun baru di Bener, podcast bener, nih. bener. Jadi harus ada semangat Itu tahun penting baru dulu ya. Semangat Natal dan Bener, tahun baru. bener. Apa? Coba bridge itu dong. Teman-teman, sobat-sobat petpol dimanapun anda berada, kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Asik banget ya. Bisa asik sendiri gitu gimana sih caranya kalau boleh tahu? Iya, makanya karena masih magang gitu. Jadi nggak tahu nih ntar habis dari sini abut diapain tuh nggak tahu tuh. Biasanya sih yang magang-magang itu berusaha untuk tidak dipanggil lagi. Iya. Ini chance-nya kayaknya Saya akan dalam hati sambil berdoa sebenarnya. Oh, tapi- Semoga saya tidak dipanggil lagi. Tapi sih pasti dijadikan dipanggil ya ini. Dipanggil ya. Keren banget soalnya dia Karena asik kan kita orangnya. memang dalam perjalanan dipanggil dan dipilih oleh Allah ya. Wih, dahsyat nih Kita ya. sedikit mendalam juga. nggak Alkitabiah banget ya. Kita biar lagi. apa-apa. Karena kan hari ini membahas tentang Alkitab. Tapi Tapi sebelum sampai ke situ, Belum ya? kita cerita-cerita dulu dong. Iya. Pengalaman Natal dan tahun baru tuh. wah seru banget ini. Pengalaman Natal dan Iya. tahun baru. Do, lu asistensi di mana, Do? Asistensi lu di mana, Do? ya kenapa sih saya terus gitu? Oh iya. Enggak ini untuk ini tuh ospek kalian ini Iya, untuk yang benar, magang. benar. Jadi memang saya bercerita seadanya aja ya. Iya. Ketika Natal tahun 2024. Oke. Betul. Karena sekarang 2025 bener. Saya asistensi di
paroki Kristus Raja Serang. Waduh, jauh banget Jauh ya. ya. Itu kalau ke Bandung sampai Serang itu ya berapa tol lah kita lewati lah. Iya, oke. Jadi perjalanan lumayan jauh, tapi tidak apa-apa ya, karena kita selalu bersuka cita kan dalam Benar. pelayanan terhadap umat di sana, misalnya seperti itu. Kita asistensi dari tanggal 22 sampai tanggal 1 Januari. Lama ya. Iya. Amin ya, emang amin. Jadi tahun baru di Serang. Oh, tahun 2000 sekarang langsung pulang ke Bandung. Yes, di attack. Serang, attack. Jadi asistensi di sana, lalu kemudian apa namanya, kita kan juga ada bisnis, segala macam bisnis. Emang ada Frater bisnis boleh apa? berbisnis ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus apa tuh maksudnya? Ikan cupang. Ikan cupang di seminari nggak ada yang ngasih makan tuh ikan cupang. Oke. Oh, bukan ada hamster ya? Bukan. Oh, Kalau gimana? hamster kalau lahiran susah. Soalnya di sini lagi banyak daerah hamster nih. Tapi seru ya, di Serang asik ya. Seru, sangat luar biasa. ya Romo siapa pengalaman. sekarang? Romo Suradi, Yohanes Suradi dan Romo Peter ya. Romo Peter. Iya. Romo Irwan juga ya? Romo Irwan di Cilegon. Oh, Romo Irwan di Cilegon. Salah gue. Iya. Oke. Ngetes ya. Aku teh lupa ya pada saya. Asistensi pertama Natal. Bener Oh, nggak? kedua. Oh, kedua. Iya, kedua. Saya pertama di Matius. Oh, di Matius, Depok. Bersama Romo Jimmy Rampengan. Oh, seru juga tuh Romo Jimmy Rampengan Oh, ya. sangat luar biasa. Kita merasakan bagaimana hidden gem di situ. Ada ide. Kenapa tuh? Kenapa nggak mau tahu? Belakangnya? Oh ya, iyalah ya, tidak perlu ini diskusikan. Benar, Matius itu kan karena dia ada di Injil juga kan. Oh, Jadi iya. kitab suci kita bahas juga. Oke, tapi ini menarik nih Doni, kan ini asistensi lu yang kedua Yang nih. kedua, ya. yang kedua. Tapi biasanya nih, sobat-sobat Petpo, apa sih yang lu lakuin ketika Natal dan Tahun Baru? Iya, selama jadi frater berarti itu kan ya. Iya, Selama jadi frater. Paling tidak dalam beberapa tahun, 2 tahun aja sih sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Masih 2 tahun. Masih 2 tahun di sini. 2 tahun ini apa namanya selalu mengikuti program seminar yang sudah terjadwalkan sih. Oke. Betul. Jadi kayak kita berangkat asistensi, itu kuliah sudah selesai itu ya. Iya. Tapi UAS tuh bulan Januari masalahnya. Ini yang menegangkan Yang emang. menegangkan gitu. nih. Jadi kita Natal seru-seruan, pulang ke Bandung belajar lagi tuh, ujian UAS gitu. Tapi kan harus belajar, harus UAS. Harus kan? belajar, harus UAS. Karena itu memang apa namanya tanggung jawab kita juga sebagai seorang mahasiswa Asli. di Universitas Katolik Parahyangan. Ya. Waduh, jangan. Jangan dibawa dulu Jangan dong. dibawa dong. Mereka nggak ngasih ini ke kita Iya. soalnya. Kecuali kalau mau ngasih sponsor ya boleh lah. Mumpung ada yang baru nih. Siapa tahu dibagusin lagi semuanya gitu ya alat-alatnya. Di upgrade sedikit demi sedikit ya. Diupdate demi Pelan-pelan sedikit ya. demi sedikit. Pelan-pelan. Iya, Itu, itu kan tapi yang biasanya dilakukan frater-frater nih. Iya, asistensi. Umumnya kalau orang-orang nih, kalau di Batak kan ada mandok hata. Benar, tuh ya. benar banget. Oh, Mandok hata tuh. sebagai ini sebagai orang Batak ya. sendiri Iya. sebetulnya. Ada mandok hata tuh, orang-orang minta maaf, terus kadang juga ada buat janji. Mungkin mirip-mirip kayak ini kali ya, kayak maaf-maafan. Maaf-maafan kayak Idul gitu. Fitri ya kalau Tapi di ada juga yang teman-teman. buat janji tuh misalnya. Buat janji. Kayak gitu. Apa? Pak, reformasi. Waduh. Birokrasi, reformasi birokrasi. Benerin dong biar gak bingung. Bukan reformasi Bukan, dong bukan gitu reformasi katanya. ya? Bukan. Apa ya? Resolusi dong. Resolusi. Benar, itu penting sekali dan banyak orang melakukan itu gitu ya. Iya, lu pernah gak Resolusi. buat itu? Pernah sih waktu ketika masih remaja ya. Oh, jadi emang masih waktu remaja aja? Iya, masih di SMP, di SMA. Oh, gitu. jadi kalau udah frater udah gak boleh resolusi lagi? boleh resolusi tapi agak biblis sedikit. Asik. Beda Nanti ya. akan kita dalami itu. Itu pengalaman lu SMP lu Jer? Kalau lu? SMP. SMA ya? Katanya di Brunei Darussalam ya SMP. Agak jauh emang ya kita. Tapi emang resolusi itu apa ya? Sebenarnya bingung juga sih. Bingung juga, Karena benar. kadang-kadang ada yang terwujud beberapanya, tapi sebagian juga malah jadi wacana Iya. aja gitu. Angan-angan. Angan-angan Jadi aja lah. kayak cuman janji manis doang atau Betul, selebrasi betul, di betul. tahun-tahun Tapi kan baru itu ya? untuk diri kita sendiri. Untuk kan? iya Iya, sih, iya. untuk diri sendiri. Benar-benar. Tapi lu penasaran gak sih kenapa ya? Apa jangan-jangan kita buat resolusi itu sia-sia kali ya? Iya. Untuk melihat tahun ke belakang, untuk melihat tahun yang ke depan itu kayak buat resolusi itu kayaknya biasa Basi aja lah lah ya, ya, basi itu banget kali ya. Kebawa euforia doang gak sih? Benar. Kadang Iya. ikutin yang lain. Ya. iya. FOMO. FOMO. bahasa kita Tapi sekarang kira-kira menurut lu pada nih ada gak ya jawaban atau mungkin cara baru kali Iya. ya? Lu bisa gak ngasih jawabannya? Ya itu tadi gue bilang mungkin kita perlu melihat secara biblis sedikit. kali ya. Tapi siapa yang bakal bahas itu Dok? Tenang. Kenapa tuh? Gue sudah mencari-cari itu. Cari-cari ya. cari-cari. Sebenarnya udah nyari apa tim nih? Karena kebetulan nanti menginformasikan ke saya. iya. Kita mau jawab nih ada di meja ini aja sekarang nih. Oke. Itu aja. Apa yang lu udah cari? Apa yang udah lu cari? Kita mencari Romo ya.
Romo. Karena kebetulan beliau sudah ditabiskan menjadi Iya seorang dong. imam. Kan udah Iya, Romo. namanya juga Romo gimana? Nggak salah dong saya dong. Iya, enggak salah. Terus Sampai kan belum. Iya, iya. Ya, terusin. Jadi beliau ini adalah seorang dosen Dosen. kitab suci. Oke. Di mana? Di TNET. Sebut aja. apa? Sebut Sebut aja. aja. Di Unpar ya, Universitas Oh, Katolik Parahyangan. Kitab suci. Ngajar apa itu kalau boleh tahu? Kalau saya kebetulan kuliah semester ini mendapatkan beliau gitu ya. Senin dan Kamis 2 hari. Oh, ini ngeluh sekalian. Full time tuh. Itu full time. Curhat atau apa ini? Jadi berturut-turut sebenarnya. Jadi semester 2 mendapatkan pengantar kitab suci. Semester 3 sekarang di Taurat dan juga Injil Sinoptik. Bahkan katanya bahasa asing juga ya ngajar. Bahasa asing. juga. Oh ya bahasa Tapi klasik. kebetulan karena mungkin saya dengan beliau terlalu dekat gitu. Jadi saya tidak mengambil bahasa Latin beliau. Nomor MPM berapa, Dok? Tadi lu udah punya jawabannya siapa kan yang akan menjawab? Coba dong, panggil dong, gitu. Panggil. Biar makin akrab aja, biar makin deket nih. Bukan apa-apa kalau dipanggil nih. Main futsal takutnya kita. Ini udah pakai jersey masalahnya. Kurang hatu nih, kurang hatu. Ini kurang hatu. Kiper mah ora usah, pakai sendal kan gawangnya. Gawangnya pakai sendal gitu. Oke, langsung aja, Dok. Langsung aja Kita ya. panggil Langsung aja. Ini kita manggil ke sana atau kita panggil aja? Panggil aja. Panggil aja. Oke, kalau begitu teman-teman, sobat-sobat Pet Paul dimanapun Anda berada. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Romo Yosef Kristinus Guntur. Weh. Harusnya Tadi ini dulu. mau Iya, mau siu dulu jadi. Enggak cukup di frame dong. Oh, enggak cukup ya. Tempatnya sempit ya. Tempatnya sempit. Jadi hari ini Romo, Aldo mau confess ke Romo. Soal kalau ke saya selama kuliah. Tadi saya nggak dengar. Karena Nggak ya, denger. kebetulan kita sudah di-cut dengan sesuatu di Oh sini. ya dikat ya. Jadi hanya kita bertiga aja yang tahu. Oke. Karena telinga saya hanya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Aduh. Jadi kalau keluhan-keluhan yang lain saya tidak dengar. Aduh, keren banget emang. Bener ya, biblis banget ya. Tapi yang saya tahu memang semester lalu tuh Aldo ini mengambil bahasa Latin. Nggak tahu nilainya baik apa enggak ya. Udah dikoreksi, Dok. Udah dikoreksi waktu itu. Jangan khawatir, udah lewat, udah lewat, jangan Yang khawatir. sudah berlalu biarlah berlalu gitu. Resolusi ya tadi ya. Resolusi, Itu sudah berlalu. Kesusahan Ditambah. hari ini hanya untuk Hari ini. Gitu. Ditambah di tahun yang baru ini ya. 2025 Dapat ya. lagi ya. Dapat lagi. Oke, Dok, langsung aja nih. Romo Guntur ini udah podcast kedua kali sebenarnya Oh, iya. di Saber ini. Sebelumnya sama Romo Nate. Romo Nate, ya. Romo rektor kami. Romo rektor kita gitu ya. Kami ya, kita beneran kita. Iya. Nggak tahu Aldo seminarnya masih di kita ya. Jauh soalnya kalau dia. Jauh. Dan Romo Guntur ini tadi seperti yang dikatakan Aldo adalah dosen untuk mata kuliah kitab suci ya Betul. di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Salah satunya Aldo yang udah Ya. pernah jadi mahasiswanya Romo Guntur gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, ini Masih mau bertahan kan? Oh, iya. Masih ya. kayaknya memang Aldo tuh beli tiket terusan dia ya. Tiket terusan. Jadi sekali beli langsung tuh sampai 4 tahun kayaknya. Pas Nggak tahu banget berarti tuh. Dia beli di sekretariat mana? Bisa makin mengenal dengan baik berarti Dok. Betul, karena kan kita sami suka makan batagor. Charlie, dengar Charlie ya. Oh, waktu ini. Sepekan ketemu 2 kali ya Do 2 ya. kali, Romo, betul. Senin dan Kamis begitu. Nggak tahu anak-anak betah nggak ya? Semoga Coba pada jawab betah sih. teman-teman. Kalau Saya saya tidak berhak mewakilkan. kalau saya kan nggak dapet, jadi nggak tahu. Saya juga nggak dapet Aldo. Kita Iya. tanya semester 5 kali. Semester 5 ya. Semester 5. Panggil deh. Cari aman, cari aman. Karena nih operatornya rata-rata semester 5 semua. Ya. Semester 3 mah cuma sendiri. Semoga pas bagian saya mukanya nggak diburumin ya. Tolong ya editor ya, jangan diburumin. Oke, kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama nih. Betul. Tadi kita ngomong resolusi kan Rom nih. Emang bener ya Rom, kitab suci itu sebenarnya banyak ngasih inspirasi untuk kita gitu. Iya, kalau bicara kitab suci kan karena pada umumnya manusia itu kan selalu mengalami situasi yang kadang naik, kadang turun, kadang suka, kadang duka gitu. Dan potret-potret atas kehidupan ini itu sebenarnya sudah terekam dalam kitab suci begitu. Dan jawaban atas pengalaman-pengalaman hidup itu ada dalam kitab suci.
kita bisa simpulkan jadi kitab suci itu adalah karikatur sebenarnya. Karikatur atas kehidupan manusia yang kadang tidak melulu sedih terus atau tidak melulu senang terus. Selalu ada naik dan turun, up and down, tapi juga di situ yang paling penting adalah ada figur yang utama, yaitu Tuhan yang menemani perjalanan manusia gitu. Jadi ketika ditanya, kitab suci ini isinya tulisan semua nggak ada gambar-gambarnya begitu ya, apakah juga mewakili isi dari kehidupan manusia? Kita bisa jawab iya begitu ya, karena seluruh pengalaman di dalam kitab suci itu dialami oleh manusia ya, mulai dari kisah Abraham misalnya dalam sejarah keselamatan, mulai sampai nanti Yohanes dalam kitab Wahyu gitu. Jadi bisa mewakili lah kurang lebih begitu. Artinya buku sejarah dan buku pegangan hidup juga. Betul sekali ya. Kadang kita akan mempertanyakan, nggak perlu baca kitab suci karena juga kitab yang dikarang-karang dan sebagainya. Justru di dalam kitab suci memang adalah buku sejarah, hanya kacamatanya nih kita melihatnya dengan cara mata iman begitu. Tergantung nih, kalau misalnya di kelas itu kita ketemu dengan dosen yang mana dosennya kita tidak suka, udah mata kita tuh akan jadi tidak celik ya melihat tidak sukanya, padahal yang diajarkan bagus begitu misalnya. Oh gitu. Saya fokus ya. Nggak tahu ya. Sangat mewakili banget ya. Emang ada dosen yang nggak disuka, Dok? Oke deh. Dikat. Bahaya ya kalau ini ya. Itu tadi kata Romo Guntur ya. Jadi pengalaman itu dilihat dari sisi yang berbeda, dimaknai ya. Pengalaman yang sama bisa dilihat dari sisi yang juga manusiawi, tetapi para pembaca kitab suci biasanya memaknai dalam kerangka selalu relasional dengan Tuhan. Nah, itu menariknya tuh di situ kalau Jadi bicara tentang kitab relevan suci. ya, antara pengalaman yang ada di kitab suci dan kita tuh ternyata sangat relevan ya, maksudnya pengalamannya universal gitu, bisa dialami semuanya. Betul ya. Karena dalam kitab suci itu terkait dengan manusia, berarti dimanapun manusia berada itu pasti relevan ya, dan juga akan selalu adaptif dengan zaman. Kita tahu karena perkataan Allah itu kan tidak terikat ruang dan waktu begitu ya. Sementara kan kita terikat. Tadi saya mau masuk susah, sempit ruangannya. Tapi kalau perkataan Allah kan tidak bisa dikekang ya. Misalnya dalam kisah Paulus yang di penjara gitu, dia mengatakan kepada Timoteus bahwa saya menuliskan ini supaya perkataan Allah tuh tetap tersebar. Padahal dalam ruangannya dia di mana? Di penjara begitu. Tapi sabda Allah itu tetap bisa tersebar. Bukan halangan sebagai halangan. Bukan halangan waktu gitu. itu. Dan kita juga bisa mengambil sumber inspirasi juga dari kitab suci itu. Betul. Setiap langkah kehidupan kita sih. Benar banget itu. Itu yang kita dapatkan dalam pengajaran di kelas sih. Oh, jadi sangat mendengarkan ya. Mengingat ya gitu ya. Ini biar nilai bagus saya dong. Iya, tapi Oke. semoga nggak karena pelajaran saya setelahnya 3 anak mundur ya dulu. Jadi katekis sekarang semua mereka. Iya. Jadi mereka memutuskan sepertinya saya jadi katekis cocok Romo gitu. Kamu nggak mau jadi Romo lagi? Saya pikir-pikir dulu Romo gitu. Apa karena pelajaran kita suci? Saya juga nggak tahu ya. Tapi ya sudahlah. Tadi kan Romo ya, jadi banyak ya inspirasi yang bisa kita dapat dari kitab suci itu ya, begitu luas dan tidak terhingga bahkan ya. Betul. Nah, kalau misalnya Romo, kan tadi ya kita membahas soal resolusi gitu ya. Kira-kira Romo, ada gak sih inspirasi dari kitab suci yang bisa kita jadikan suatu resolusi, atau dari situ kita bisa, oh ya resolusi tahun ini berdasarkan kitab ini nih biar lebih mantap gitu Romo. Iya. Ya ketika bicara tentang resolusi berarti kan solusi ya. Jadi pemecahan terhadap sebuah hal-hal yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. Misalnya ada masalah, kita carikan solusi. Ketika disebut resolusi berarti memperbaiki kembali. Kurang lebih gitu. Memeriksa kembali ya. Kalau kita punya teman kan Karmel, ada Father Karmel ya. Karmel, benar-benar. Kita Sangat punya- bertalenta itu Romo. sangat bertalenta. Misalnya kalau ada genteng bocor nih, akan memeriksa kembali gitu. Memeriksa di mana Ujang pergi gitu ya. Ujang cepet betulin genteng bocor begitu. Jadi dia memeriksa. Ada hal-hal yang kurang, biasanya ada father-father kita ya
memeriksa. Kayak Father Egia misalnya Father juga Egia, benar. sangat telaten untuk memeriksa kalau Pengairan dia Romo. pengairan Iya, ya. Bagian pengairan, irigasi dia. Kalau air ini tidak berlangsung dengan baik begitu ya. Nah, itu juga akan diperiksa. Nah, resolusi berarti pemeriksaan kembali hal-hal yang sudah berlalu. Inspirasi dari kitab suci sebenarnya sangat banyak, tapi untuk malam ini mungkin saya akan tawarkan kepada sobat-sobat Petpol ya. Nih, saya mengambil dari Mazmur 90. Mazmur 90. Mazmur 90 ya. Ya, udah dibuka. Udah dibuka. Oh iya, Bu. Oh emang. Iya, saya sudah siapkan juga ya. Oh, Nah, siapkan. Udah telepati, tahu makanya langsung sudah dibuka. Kita mana kitab suci jadi? Ini. Kita mah online dulu aja biar kitab suci portable. Portable. Dibutuhkan. Nah, biasanya di Mazmur 90 itu saya mengambil beberapa ayat yang memang ketika dikatakan sebagai resolusi berarti kita memeriksa kembali pengalaman-pengalaman atas tahun yang sudah berlalu ya 2024 ya. Berarti sepanjang dari Januari sampai Desember itu kita lihat nih apa-apa yang sudah berlangsung dengan baik, apa-apa yang belum begitu. Di Mazmur 90 misalnya yang boleh menjadi tawaran bagi kita nih teman-teman, saya menawarkan menarik ya. Di Mazmur 90 ayat 4, 10, 12 dan 15 misalnya. 11, 15. Bisa dilihat ya teman-teman. Itu Sobat bisa Petpol. dilihat ya karena isinya bagus-bagus ya. Misalnya di ayat 4 dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, bayangkan ya, berarti sebuah resolusi itu ketika masuk ke dalam kronologi waktu, ternyata dalam kronologi waktunya Tuhan itu menjadi sangat pendek begitu. Sementara di kita seakan-akan setahun itu panjang sekali. Jadi ini soal waktu dulu ya. Tuhan punya jam tangannya sendiri lah gitu. Kita punya jam tangannya sendiri. Dibilang 1000 tahun itu hanya seperti giliran satu malam berjaga. Pendek sekali begitu. Berarti mindset kita tentang waktu perlu diubah. Nah, resolusi yang pertama. Mindset tentang waktu artinya kita berpikir mungkin waktu itu setahun lama atau sewaktu tahun itu pendek. Ternyata di dalam Tuhan waktunya menjadi sangat relatif. Wah, gila udah kayak Einstein banget nih. Ya. Susah ya, waktu sangat. Terus di kepala kita ada video-video yang angka-angka itu loh. Kayak gitu. Terus berpikir gitu. Nah, itu resolusi pertama mungkin soal waktu. Yang kedua, ternyata terkait dengan waktu yang diberikan tuh entah pendek, entah panjang, entah lama, entah sebentar. Itu di ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat, 80 tahun dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Di Mazmur dikatakan usianya 70 tahun manusia, 80 jika kuat. Berarti secara sadar kita udah punya nih range waktu secara usia. Nah, ini juga menjadi resolusi sebenarnya untuk siapapun ya. Kalau kita selalu mengatakan kitab suci mah kuno, tapi emang betul juga ya. Yang ikut-ikut kursus kitab suci coba lihat ya. Usianya tuh hampir 40 tahun ke atas begitu. Orang-orang yang lansia ke atas. Mungkin karena Parubaya. Saya mengamati ketika ikut mengajar dalam KPKS, kok anak mudanya nggak ada nih ikut kitab suci gitu. Dan juga anak-anak yang bina iman gitu ya datang ikut KPKS atau ingin belajar gitu. Saya mengamati apakah ketika usia 40 tahun ke atas mereka baru memikirkan peti mati gitu. Nah, maksudnya datang untuk berdoa ya. Apakah akan kepikiran ke sana? Ternyata di Mazmur dikatakan ternyata 70 tahun tuh batas usia tuh sebagai sebuah range gitu. Apakah nanti pemahaman yang sama misalnya, ayo pelayanan di gereja, nanti saja Romo, tunggu ada waktu. Sekarang waktunya diambil Tuhan. Ya aduh, mau kapan lagi pelayanannya? Kaget Susah. tuh langsung. Yang ada kitab sucinya taruh di peti mati yang Nggak sempet berarti nggak sempet Nggak dibaca. sempat. Itu pun kitab suci yang masih baru. Masih ternyata baru. ya. Baru buat hadiah komuni pertama. setuju. Baru dibuka, taruh di lemari, dari mati ya udah masukin lagi ya. Biasanya yang bagus warna putih son. Jadi Perkawinan juga putih biasanya. Tulisannya emas betul. itu loh. Iya. Betul ya, itu kita suci kemana ya tuh? Bener-bener yang itu biasanya warna putih ya, bagus sekali ditata-tata ya. Soalnya dulu Aldo sempat ngurus gitu ya.
perkawinan siapa tuh namanya? Pak Bangun ya? Dia bagian yang kitab sucinya berarti nyiapin patung-patung, rosario, salib. Sampingan aja itu Maro. Sampingan. Sambil ngasah peti sedikit. Nah, begitu ya. Artinya ada dimensi waktu yang pendek begitu ya. Ayat 10 misalnya tadi, ayat 12. Nah, ini menarik juga. Sebagai sebuah resolusi, ternyata kesadaran akan waktu ditandai dengan ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Itu bagus banget ya. Ternyata manusia diminta untuk juga menelisik hari ke hari gitu. Refleksi juga. Berefleksi. Jadi resolusi bisa diandaikan bahwa tahun yang sudah berlalu, peristiwa yang sudah berlalu, apakah dari masing-masing kita tuh punya kemampuan reflektif. Nah, begitu. Nah itu tuh biasanya kan kalau habis capek langsung tidur. Langsung tidur. Enggak kepikiran tuh mikir kepikiran tuh. hari ini gimana ya? Bodo amat langsung tidur gitu. Iya, karena refleksi yang dijalankan mungkin adalah pijat refleksi ya. Enak juga itu enak. juga sih enak ya. Sama-sama menyegarkan. Apalagi kita habis main bola kan. Iya, Main bola nih. Gitu. Futsal nih. Saya rada setuju dalam hal itu. Tapi bukan refleksi yang itu dong. Bukan, kata bukan. Romo. Nah, refleksi yang dimaksud ini lebih pada hidup yang tidak direfleksikan. Nah, Layak gitu untuk lah. dihidupi Romo ya. Oh itu Itu kata filsuf siapa do ya? Socrates ya? Tukang batagor bukan. Oh bukan ya. Sokrates ya. Asik. Jadi Jadi- batagor gimana? Dari tadi ingetnya tukang batagor terus. Lapar ya deh. kayaknya ya. Abis olahraga lapar tapi ya. sepertinya Batagor yang di Fakultas Filsafat itu juga Waduh. lama-lama jadi filsuf. Karena dia dekat dengan FF. Iya, karena gila donaturnya itu para frater gitu. Jadi pembeli pertamanya itu para frater. Ketika mereka mau beli, mereka mulai berdebat tentang filsafat uang. Nah, Apa yang uang apakah dicari? soal angka ataukah soal kertas? Udahlah. Nah, itu beda lagi ya, beda Oh di sini Beda juga ada lagi. namanya filosofi jus. Itu juga Ada juga water ada ya. Solontongan. Iya selontongan. Filosofi jus juga sama tuh. Jadi juga lama-lama semua pedagang itu tertular filsafat mereka. Berarti baik ya, ada baiknya juga ya Baik. kita membeli. Tapi sebenarnya tadi kan Romo juga membahas mengenai kutipan-kutipan kitab suci yang ada gitu ya dari Mazmur. Kalau Mazmur 90 gitu ya. Sebenarnya nih Romo kalau misalnya kita gitu ya, setiap pribadi itu menggunakan kutipan kitab suci untuk sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, itu relate nggak sih Romo? Atau sebenarnya kita jangan, ya boleh nggak sih? Atau jangan sekedar kutipan satu ayat saja, satu perikop gitu misalnya Romo. Satu bab gitu. Satu bab Panjang bisa. juga tuh. Soalnya kan Kitab gini, suci gitu. kayak gini loh misalnya, abis putus cinta. Habis nih. putus cinta bener. Putus cinta. Lagi Tiba-tiba galau ya. langsung buka Amsal berapa? 19 ayat 21. 21. Wah, Gimana tulisan itu? isinya gini, banyaklah rancangan di hari manusia tapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Wih. Padahal si teks Amsal itu gak bicara tentang putus cinta. Tidak bicara tentang putus cinta. Biasanya kalau gitu sambil setel lagu Bernade ya. Sambil makan batagor. Lagu Bernade itu mungkin didengar kita untungnya gitu ya. Bagus lah. Yang penting jangan diganti buntung. Iya. Untung banget hidup kita nih. Buntung ya. Buaya buntung. Ada lagu yang dasar kau buaya buntung gitu. Kayak ngeracun. Oh iya. Salah saya. Udah ganti. Ya boleh gak tuh Rob kayak gitu. Misalnya langsung ambil comot aja deh Iya, kayak gitu sesuai asal ngambil misalnya sesuai gitu. emosi. Cherry picking ya itu ya. Iya bisa ya. Artinya kadang ayat kitab suci bisa juga dipakai untuk menerangi peristiwa pengalaman hidup manusia. Yang penting adalah bahwa gerakan ini jangan dipakai untuk cocok logi begitu. Cocok logi. Itu yang Itu bahaya masih dong ya. dihindarkan Itu ya. yang bahaya kalau Harus cocok dihindari. logi. Kalau cocok logi itu nanti ayat-ayat kitab suci kita ambil, kita paksakan untuk untuk memperkuat argumen kita gitu ya. Jadi dicarikan ayat-ayatnya supaya cocok. Ya, itu justru membuat makna kitab suci malah semakin tidak berbunyi, tidak terdengar. Padahal kitab suci sebagai sabda Tuhan harusnya menerangi, menawarkan sebuah tadi solusi ya atas situasi-situasi. Hanya jangan dibaca sepotong-sepotong. Pembacaan model begini tuh bisa melahirkan semangat yang disebut dengan fundamentalisme. Nah, itu bahaya sekali. Kalau fundamentalisme, jadi kita ngambil perikop atau ayat untuk menegaskan sebuah
argumen gitu. Ada di kitab sucinya. Nah, nggak bisa ya. Kitab suci perlu dilihat secara holistik keseluruhan. Secara menyeluruh ya Rom. Jadi dari kitab suci menerangi peristiwa hidup manusia, tetapi sebaliknya peristiwa hidup manusia itu boleh memberi makna baru atas kitab suci. Itu juga jadi secara pembacaannya baru ya. secara dialog sebenarnya. Begitu. Seharusnya kayak gitu Romo. Idealnya begitu. Yang satu itu sifatnya kita bisa mengambil sebuah refleksi ya, diterangi. Yang satu juga bisa pengalaman hidup kita ternyata juga jauh lebih luas ya dari pengalaman di kitab suci ya. Karena karikatur kita menjalani hidup masing-masing. Nah, misalnya kalau tadi Simpson mengatakan tentang Amsal di situ, ada juga nih Amsal yang bagus ya. Amsal 16 ayat 9 tuh ya. Amsal 16 ayat 9. 9. Oke. Nah, apa tuh kira-kira dikatakan di situ, Dok? Nih Dok. Nah. Berarti kalah cepet dengan yang manual ya. Itu cuma keluar masuk ini dong WhatsApp. Ada aplikasinya Alkitab bahasa Itali. Canggih, terlalu canggih kalau itu. Dengar sih Ibrani langsung Rom. Kita cobain. 16 Amsal 16 ayat 9. 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, itu ya. Itu juga bisa menjadi kekuatan tadi misalnya yang patah hati itu ya, nah, gitu. Karena manusia bisa berjalan tapi arah oleh Tuhan. Gitu. Menarik ya. Arah kemana? Artinya Tuhan juga yang merencanakan itu semua. Betul ya, Tuhan membantu dalam perencanaan. Jadi pembacaan kitab suci boleh menjadi inspirasi buat kita, tapi sebisa mungkin tidak cocok logi gitu. Sebenarnya para frater pun berusaha untuk seperti itu. Misalnya di hari Jumat itu kan kadang memang mazmur-mazmurnya itu adalah mazmur yang berbau kesedihan. Ratapan. Itu hari Jumat, ratapan, tangisan, apalah. Padahal Jumat itu Aldo ulang tahun. Nah, coba situasi hatinya tuh bergembira ya, tetapi masuk kapel berdoa semua mazmurnya ratapan. Susah. Bagaimana menjelaskannya? Mudah. Karena ini doa bukan doa Aldo saja, tetapi adalah doa gereja gitu ya. Misalnya ya dalam ofisi itu kan sering tuh hari Jumat tuh isi mazmurnya kalau diperhatiin kan sedih-sedih semuanya tuh mazmur itu. Tapi kebetulan hari Jumat nih Aldo ulang tahun nih, nah, bingung ya. Di luar dia sukacita, masuk kapel dia sedih baca mazmur karena disuruh bertobat ya. Itu juga perlu sih ya, itu perlu juga. Sebenarnya yang sedih kita juga Rom, karena kok belum dateng ya traktirannya. Waduh. Ulang tahun doang makan-makan gak mah ya, percuma ya. Misalnya begitu ya. Atau jangan-jangan tuh bisa adalah kado ya buat Aldo ya, suruh bertobat pakai mazmur itu ya. Pengingat ya Rom Mungkin ya. pengingat, ternyata tanpa sadar ya. Kadang tuh kita diingatkan ya ketika naik sepeda di angkot ada kutipan ayat apa gitu, waduh kita angkot gitu. Angkot-angkot Batak biasanya. Pernah tuh saya lihat bener ya. Tahu-tahu di angkotnya gila gede banget. Berapa mazmur berapa gitu. Hah? Wah berani juga mereka ya angkot-angkot. Biasanya kalau gitu yang angkotnya suara kenceng tuh di Iya, di benar, angkot benar. itu. Iya. Pasti lah ini. Bukan yang di belakang truk gitu ya? Itu beda. Beda. Apakah ayat-ayat yang ditempel di situ sebagai jalan-jalan baru evangelisasi? Asik. Caranya baru ya. Kita nggak tahu Menarik, juga. menarik, unik. Atau cuma sekedar jimat Rom. Iya ya. Iya, Bisa itu bisa jadi jadi ya. ya. Bisa jadi ya. Mantra Benar-benar. kan sering tuh orang ngomong mantra kita tahun ini. Aduh. Nah, benar-benar. Atau penarik perhatian juga bisa Son. Iya sih. Misalnya, oh ini angkot orang Katolik, saya naik bisa jadi begitu. Capek juga kalau nyari kayak gitu tapi Karena dong. yang dikutip bin Sirak Dok. Wow. Itu berarti Katolik angkotnya. Bener gak? Lah kalau itu yang dikutip Kidung Agung yang naik para pengantin. Iya, karena Kidung Agung kan bisa di yang naik pengantin baru kan. Nah, Kidung Agung naiknya. Seger-segernya tuh. Bagaikan rusa. Berarti artinya setiap ayat kitab suci yang kita jumpai gitu juga perlu untuk direfleksikan ya Roma ya dalam hidup kita. Gitu. Betul, iya. Dia kalau hanya kita baca berhenti di sana hanya sebagai teks saja gitu. Tapi ketika kita menjadi pembaca sekaligus, nah ini kita yang lupa pelaku sabda. Gak pernah sih denger Rom istilah Iya. itu. Nah, istilah pelaku sabda ini karena kitab suci yang kita dengar itu sekarang
kita ngambil satu mau kita praktek. Nah ini untuk yang ke depan gitu. Iya. Ketika kita ngomong resolusi, kita ngelihat apa yang sudah, apa yang belum, apa yang kurang, apa yang sudah baik. Nah tapi jangan lupa kita punya ke depan nih. Nah ini yang disebut dengan pelaku sabda. Jadi resolusi itu melakukan sabda juga harusnya ya. Betul, iya. Sabda mengingatkan bahwa kita nggak tinggal terus di hari-hari yang telah berlalu, tapi juga punya perencanaan hari esok. Artinya sabda juga Masa menjadi depan. landasan hidup seseorang kalau seperti itu ya. Iya, tapi harus dilakukan. Harus dilakukan benar-benar. Karena kalau tadi kalau misalnya cuma kayak diangkot doang, ditulis pajang doang percuma. Cuma betul. Sia-sia. Akan ketutupan debu. Sia-sialah kau bangun pagi. Wow. Iya. Tidur larut malam. Nah itu misalnya. Kan itu Mazmur, Dok. Mazmur. Kan sering di ini sia-sia, ada kata sia-sia. Kan percuma juga lagu ya, percuma. Bumi masih berputar. Lain lagunya baca kitab suci gitu. Gitu ya. Oke nih Rom. Kalau misalnya nih Rom, kitab suci itu kan katanya membosankan ya. Misalnya di kuliah juga, kuliah kitab suci pasti banyak frater-frater yang tidur. Berat soalnya ya. Berat, Karena betul, gitu ya, betul. jenuh banget. Karena kata tadi Romo ada, banyak tulisan semuanya kayak gitu kan. Ada gambar. Ataupun kalau misalnya dengerin bacaan waktu misa, Iya. misalnya lektornya bacanya mendayu-dayu kayak gitu. Atau mungkin bacanya panjang kan, kita agak picky ya kalau kita tuh pengen misa ya semuanya serba pendek, cepet kayak Gak gitu. usah misal kalau gitu mah ya. Pengen cepet ya. Nah, ada gak sih Rom sebenarnya cara supaya kita tuh bisa mengenal kitab suci lebih dalam lagi atau bahkan jadi semakin mantap jadi pelaku sabda? Karena kata Santo Hieronymus apa, Dok? Apa? Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Nah, Saya mau bicara itu. Apa? Tapi kalau yang Aldo maksud nih Hieronymus Hilarion Hendrik. Romo Hendrik dong. Romo Hendrik, shout out Romo Hendrik. Ditonton ya podcast kami Romo Hendrik. Ditunggu di pojok Romo. Sobat ya. Bukan apa-apa ya. Mantan formator. Kalau nggak pakai malam mah ketoprak wae itu. Gitu. Ada gak Rom cara supaya kita tuh bisa semakin mengenal kitab suci lebih dalam kayak gitu? Iya, pertama sebelum kita mengenalkan atau mencari jalan-jalan baru untuk evangelisasi, kadang kita harus bertanya, kitab suci itu buat apa sih gitu. Nah. Karena kalau tidak sampai ke sana, mungkin kita akan selalu menganggap itu membosankan atau enggak hanya tulisan saja, atau untuk mata kuliahnya berat begitu ya. Dalam 4 tahun di kampus kayaknya hanya mata kuliah kitab suci yang sampai 10 mata Iya sih, kuliahnya. Iya, Paling banyak gila ya, rekor ya, dosennya cuma 3. Buset. Gimana kita nggak sakit pinggang gitu Mau ya. dengar Bapak Rektor. Semoga ini menjadi Pertimbangan. resolusi. Resolusi. Jadi resolusi. Jadi resolusi juga ya, artinya disediakanlah tenaga-tenaga ya. Tuayanya banyak gitu, pekerjaannya sedikit. Nah, saya mau mengajak kita membuka 2 Timoteus ya. 2 Timoteus bab 3 ayat 16 sampai 17. Sebelum kita tahu misalnya jalan-jalan baru mengenalkan kitab suci. Nah, coba tuh. Di situ isinya apa tuh kira-kira, Dok? Udah dapat saya Romo. Dapat. Gue juga dapat. Duluan tadi kebetulan telepati jalan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu ya. Kegunaan kitab suci pertama-tama setiap orang itu diminta untuk melakukan perbuatan baik, begitu. Tetapi untuk bisa melakukan perbuatan baik, ternyata kita butuh equip nih ya, kalau kayak main game lah ya. Oh iya. Nggak tangan kosong begitu. Kita Butuh butuh senjata equip, ya, bawa senjata. Kadang kalau di game juga ada equip tertentu nambah kekuatan misalnya. Jadi kalau sepatunya ganti nambah plus berapa gitu. Nambah damage-nya juga. Ada damage, efek regen. Kalau Main ML ya. kalau nyeker cepat mati. Nah, gitu kan. Iya, Ada dikejar kayak gitu, musuh. Dikejar musuh. Kebetulan saya Mario Bros. Oh beda game ini. Beda game itu. Orangnya agak tua juga ternyata ini ya. Tapi memang cocok karena memang mirip jamurnya ya.
Asik juga nih ya. Ada account-nya dia. Bagus ini. Mau gimana lagi? Yang Gimana lagi? model itu. Nah, itu kegunaan dulu. Nah, kalau kita sudah sampai ke sana, tiap-tiap orang dipanggil untuk melakukan perbuatan baik, ternyata kitab suci gunanya banyak. Satu, pertama untuk mengajar ya. Jadi bukan juga untuk melihat kesalahan orang lain lewat kitab suci. Bayangkan kita pakai kitab suci buat bilang menuduh orang lain ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal yang paling pertama oleh Paulus ya dikatakan untuk mengajar gitu misalnya. Setelahnya juga kita harus berani mengatakan kesalahan dalam arti persaudaraan. Jadi mengoreksi sejauh memang itu membangun saudara gitu ya. Saudara kita menjadi tumbuh dan berkembang gitu. Tidak hanya tinggal dalam kesalahan misalnya. Juga misalnya untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu yang penting. Jalan-jalan baru sebenarnya tetap diupayakan oleh gereja dalam hal ini. Jadi bagaimanapun ajakan untuk membaca kitab suci itu sebenarnya berangkat dari diri sendiri sih. Karena mau kita carikan berbagai macam cara, tetapi dari diri sendiri itu sulit dan tidak ada keinginan untuk membaca kitab suci itu, ya sudah kita a priori duluan ya dengan anggapan bahwa mata kuliah kitab suci sulit. Capek. Kitab suci itu membosankan. Hafalan. Isinya begitu, hafal-hafalan banyak dan mungkin begini. Saya mau mulai dari mana ya? Nah, begitu. Sebenarnya ada tips paling mudah kita membaca kitab suci. Apa tuh Rom? Nah, Sentrik ya. Tips and trick nih asik nih. kita dulu. bisa mendownload di HP kita masing-masing itu kan aplikasi e-Katolik ya. Nah, saya download Semoga tuh abis ini misalnya. disponsori oleh Katolik. Kita bisa kolaborasi. Ya. Nah, dalam aplikasi e-Katolik misalnya gitu ya. Jadi di situ Asik, sponsor. kita bisa membuka bacaan harian tiap hari tuh. Di situ ada bacaan misa ya, bacaan pertama, bacaan Injil. Nah, kita bisa pakai begini. Paling mudah dan paling gampang kitab suci dipakai untuk berdoa. Itu dulu. Bagaimana caranya? Setiap bangun pagi misalnya 5 menit saja. Kita buka e-Katolik, kita baca Injil hari itu. Hanya itu saja cukup ya, baca Injil hari itu. Setelah pembacaan Injil hari itu mungkin sekali 2 kali coba ambil satu kalimat, satu ayat atau satu kata yang menurutmu itu berkesan. Gitu. Ayat itulah yang dipakai untuk berdoa. Selesai. Kalau itu rutin kita doakan dan kita bacakan, syukur-syukur bisa ikut misa pagi. Teman-teman percayalah, ini sabda Tuhan ya. Artinya dia akan berbuah, masak pada sampai waktunya gitu. Itu cara paling gampang ya, apalagi dunia modern dengan kita kan tidur kadang handphone akan ada di samping ya. Iya betul. Dan sembari dicas juga biasanya. Nah, Itu dikenal dengan Lectio Divina Romo ya kalau tidak salah. ya, nanti Lectio Divina pembacaan yang kalau kita semua sudah lebih advance ya. Nah, dalam pembacaan teknik-teknik seperti ini dalam Lectio Divina kalau ada kelompok kecil berempat seperti ini, kita bisa ngambil perikop yang mungkin ditentukan dalam liturgi gereja kan ada tuh di kalender liturgi. Betul. Itu bisa dibaca satu anak satu ayat, nanti masing-masing merenungkan dan mulai men-sharingkan. Nah, ini yang kita sendiri yang membuat kitab suci tidak menarik karena ketika dalam sharing ya, kita udah punya judgmental gitu loh. Pandangan yang enggak kata penginjil Markus mah enggak kayak begitu gitu. Jadi kita menilai sharing orang lain. Nah, kan nggak bisa begitu karena bukan dalam ranah kuliah. Nah, dalam Lectio Divina kekayaan setiap pelaku sabda ketika sabda itu berkarya buat masing-masing pribadi. Jadi pengalaman imannya sendiri ya. Betul. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya ketika dalam sharing ya, entah di kelompok kecil atau Bapak Ibu nih, teman-teman muda yang kalau ada kumpul-kumpul di lingkungan gitu, pembacaan kitab suci ketika sharing jangan dipotong-potong gitu loh, atau enggak jangan dinilai-nilai itu mah sharingnya enggak, namanya orang punya pengalaman kan akan sabda, itulah yang bermakna buat masing-masing pribadi. Akan memperkaya kita juga Betul. kalau gitu Romo ya. Seharusnya emang gitu dok. Harusnya memang seperti Mas, itu. bayangin lagi sharing kitab suci, ya kalau pengalaman saya gitu, ya lu mah mending. Betul juga ya.
Oh nggak gitu. Ada itu gitu, ada itu. Ada gitu. Ada Itu pernah terjadi. tren TikTok, we listen, we We don't don't judge. judge. Ah, benar-benar ya. Karena mungkin dari situ ya kalian Iya, kayak dibanding-bandingin. Kan bener ojo dibanding-banding ke. Padahal kata Romo Guntur, semua orang pengalamannya itu kaya. Kayak betul. We listen, we We don't don't judge. Bukan apa-apa dari tadi ini. Kopi orang ada kopi di sini. Agak iya serat ya. juga nih Yanto. Benar ya. Gimana? Harusnya kan kalau belum siap. Ada nih oh kopi. belum siap ya belum siap. Belum siap Kalau- ya. Kalau di podcast sebelah kan ada Yanti. Iya. Nih Yanto. Belum ada ya. Frater juga Yanto. Ada si Wibran Wiyanto. Segianto Oh, Segianto. Sugianto ya. Jadi Y-nya tuh hilang ya. Wiyanto. Hanya kita ngomong terus nggak ada kopi kayak kadal ya. Kering juga. Kayak Yohanes di padang gurun ini kita Romo. Iya Logi nih, benar. cocok logi. Cocok lagi. Cocok logi. Yang Nggak seperti bisa. itu nggak boleh Romo ya. Iya. Agak jiper gak? Agak jiper. Panik ya. Langsung agak ngedon. Di judge tadi. Ya. Sinson, Oke, we listen, teman-teman we don't Indonesia. judge. Saya minggu depan nggak lagi ya. Karena dia nggak lagi karena pengen main Mario Bros tadi. Yang jadi jamur itu loh. Bukan Mario Bros, Romo. Donkey Kong. Seingat saya tuh pernah ada game yang terinspirasi dari kitab suci ya. Jadi saya lupa tuh gamenya apa. Sekarang memang banyak sekali media yang terinspirasi dari kitab suci, nggak hanya aplikasi untuk baca ya. Game itu pernah ada tapi saya lupa ya. Dan juga pegiat-pegiat kitab suci sekarang makin menerjemahkan kitab suci dalam bentuk yang macam-macam ya. Ada yang komik gitu, ada yang bergambar untuk anak-anak. Terus ada anime juga gitu. Dan ada yang berkisah begitu ya, ada yang dalam bentuk storytelling. Wah, banyak sekali. Harapannya sederhana agar semakin banyak orang mendengarkan sabda Tuhan. Di Gitu. media semakin banyak Romo yang media pewartaan. Betul. Semakin banyak. Bahkan orang-orang yang mungkin senang ya kalau Bapak Ibu suka nih, ada komposer Italia yang terkenal sekali, Marco Frisina. Itu kan seorang kardinal apa imam ya, saya lupa ya. Nanti bisa dicek ya. Komposer, pengarang lagu ya. Menariknya adalah justru latar belakang komposer ini, Marco Frisina ini, dia adalah seorang yang lulus kitab suci. Exeget gitu dong. Exeget ya. Dan menjadikan itu justru lagu ya. Menariknya kalau dalam teks kitab suci, ingat bukan lagu yang melayani teks, tetapi teks yang utamanya gitu. Bukan teks yang melayani lagu, tetapi lagu yang melayani teks. Teks yang jadi utama. Jadi jangan kita bikin lagunya dulu, baru kita nyari teksnya. Ya. Enggak, justru teksnya dulu gitu. Teksnya dulu yang utama. Itu banyak sekali ya Marco Frisina dan bagus-bagus. Misalnya ada Kici Separera ya, dari surat kepada orang Roma gitu ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Nah itu lagu itu bagus sekali. Jadi hanya dalam bahasa Itali, mungkin hanya Aldo yang tahu. Wah, Ada gitu di ya. Spotify nggak ada ya? Spotify. Sepertinya ada ya. Ada. Mungkin kita cari nanti ya. Kita cari. Nanti kalau ada kita kasih linknya. Jadi Betul kita sekali. Biar ya. biar makin mendengarkan ya, meresapi. Betul ya. Artinya kalau begitu kitab suci menjadi inspirasi segala bidang ya. Ya jelas, karena orang-orang juga mencari inspirasi supaya kitab suci itu Semakin dikenal dan dan juga dibaca. sebagai ladang evangelisasi juga. Semangat bermisi Tetap juga. hidup dia kitab suci Tetap itu. hidup. Walaupun sudah tadi dibilang kan kuno ya. Betul, Tapi betul, ternyata enggak juga tuh. Ini buktinya dibawakan dalam bentuk yang baru, model yang baru. Cara pandang yang baru ya. Dahsyat tuh ini boy. Bahkan dalam ilmu tafsir misalnya kita bisa berbagi ya. Saya lupa dari siapa gitu, teolog Jerman kalau semoga tidak salah, tentang kisah Natal yang baru kita lalui ya. Alih-alih misalnya Natal itu identik dengan pakaian baru ya, orang kado ya. Di mana-mana orang jualan hampers dan sebagainya. Nggak ada yang salah dengan itu ya. Jadi orang ingin memeriahkan Natal dengan semangat yang ada dan dimiliki. Tetapi terlalu banyak seperti itu juga kita melupakan inti pesan Natal yang Yesus lahir di tempat yang sederhana. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Hidup yang seperti itu nanti malah jatuhnya ke konsumerisme. Terlalu berlebihan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Di dalam perjalanannya menarik. Alih-alih kita meluncurkan tangan untuk membeli barang-barang, Yesus mengajarkan memaku tangannya di salib. Bayangkan ya, tangan yang dipaku kan nggak bisa membeli barang-barang misalnya.
Jadi ada sebuah tafsiran-tafsiran yang baru dan menarik untuk melihat situasi zaman. Misalnya kita dihadapkan dalam Dilexitnos juga dikatakan seakan-akan tuh hidup kita ya, situasi hidup kita itu seperti perdagangan aja. Siapa yang bisa membayar itu yang punya semuanya. Nah, padahal Yesus yang hari itu nggak punya apa-apa gitu. Dan dia rela dipaku tangannya, bayangkan nggak bisa kemana-mana ya. Misalnya gitu ya. Itu juga salah satu upaya untuk kita semakin melihat bahwa sabda Tuhan tuh kaya dan selalu relevan dengan situasi zaman, betul. Kondisinya seperti ini. Oke, menarik banget ya apa inspirasi yang tadi diberikan. Aus Romo. sepertinya Do ya. Udah mulai aus. Udah mulai aus dan serat gitu ya. Kayaknya tenggorokan juga udah tahu gitu ya. Oke, tadi teman-teman Sobat Petpol yang menarik itu kita ingat tadi kita harus tahu dulu sih apa motivasi kita. Kita menganggap kitab suci itu seperti apa gitu. Tadi kan Aldo udah sebut apa aja dan Romo Guntur udah kasih tahu caranya. Misalnya paling gampang udah ada aplikasi misalnya iKatolik. Doa paginya baca dulu Injilnya, pakai ambil ayat yang menarik di situ didoakan kayak gitu. Itu menarik. Atau mungkin tadi Aldo sempat mention Lexio Divina. Itu kan berkelompok kayak gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar gibah atau ngejulit tapi bisa juga Lexio Divina gitu. Wah, lebih memperkaya sesama ya. iya. Gibahin kitab suci. Itu yang positif, yang baik. Itu positif itu. Setelahnya baru kita ngomongin temen. Gitu ya. Gagal refleksinya percuma. Tadi ya harusnya refleksi ini malah pijat refleksi. Oke, terima kasih banyak Romo Guntur karena Sama-sama. sudah mau berbagi. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Penonton bayaran. Dan sebelum kita menutup podcast ini nih, menarik juga kalau kita mau dengar masing-masing dari kita ayat-ayat inspirasi kitab suci yang selama ini dipegang. Kasih waktu nih, Aldo lagi nyari. Ayat mana yang tadi yang mana ya gitu. Soalnya punya saya masih berani Romo. Awas repet tuh. Takutnya setelah ini ya. Nanti kalau ada apa tinggal dibahas di ini ya. Di kamar aja diomongin baik-baik. Oke, mulai dari Aldo udah ketemu ya Do ya? Jere belum? Udah. Jere juga sudah ya. Sudah. Romo juga sudah. Udah. Aldo. Kalau saya dari Paulus ya. Di pada jemaat di Korintus. Lihat situ Do, itu katanya lihat situ. Lihat mana? Iya. Itu kan magang ya. Magang kan ini kan. Nah, saya lagi di Mahkamah Konstitusi. Sidang parlemen kita nih emang lagi. Magang ya. Kalau saya dari 2 Korintus 12 ayat 10. Kutipan itu adalah jika aku lemah maka aku kuat. Paulus. Keren banget ya. Itu ada di bio Instagram saya ya. Aduh. Jere. Kalau gue sih ya, ini dari Amsal. Ini sebenarnya selalu gue pegang. Pegang aja. Berarti belum jadi pelaku. Mohon maaf. Mungkin ini resolusi untuk kedepannya. Ya, betul ya. Jadi resolusi. ada masing-masing ada resolusi. Betul. Dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Isinya gini, janganlah kamu iri terhadap orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sih yang menjadi pegangan selama ini ya. Luar biasa. Masih dipegang tapi ya. Karena masa depan sungguh ada ya. Iya, Masa jadi depan sungguh ada. tapi setelah mendengar Romo Guntur bilang kayak gini, kita harus jadi pelaku juga. Pelaku sabda, betul sekali. Nah, Simsan dulu. Saya dulu Rom. Kalau dari saya itu dari Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Wih. Meneguhkan perbuatan luar biasa. Dahsyat. Tim Komsos tanya juga nggak? Banyak. Nggak cukup. 1.500 Do yang ikut memproduksi. Gak cukup karena tadi kita udah banyak mention macam-macam. Bernadia kita mention. Katolik kita mention. Jadi jangan lupa ya biar Nadia sebutin juga atau web ya. Bernadia Kristen. mungkin Kristen juga ya, bener kan? iya bisa datang konsos dengan kita ya. Kita Dengan nanti- senang hati. Kami dengan punya senang teman yang hati. sangat ngefans gitu. Kalau Romo apa Romo? Nah, kalau saya tuh mengambil dari Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ini kesukaan saya sekali ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan, "Janganlah khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waduh. Saya suka sekali karena melampaui segala akal. Aduh, gila ya. Beyond, itu benar. Di luar nurul. Nurul. Semua hidup kita tuh rata-rata di luar nurul. Bener. Harus kayak gitu justru ya, sebagai seorang beriman ya. Betul. Oke, udah kan tadi kita mendengarkan dari Romo Guntur. Sekali lagi kita terima kasih kepada Romo Guntur sudah bersedia Sama-sama bergabung bersama kita di podcast ini, dan juga terima kasih juga kepada Caster baru kita ya. Terima kasih. Boleh dikasih ratingnya ya teman-teman nanti di kolom chat. Jadi setelah tahu ratingnya kita tinjau ulang. Apa sih masih bagus ratingnya? Masih bagus ya. Dan jangan lupa juga kita minta maaf ya atas hal-hal yang mungkin sepanjang podcast ini ada hal kurang berkenan kayak gitu. Kita tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Lalu jangan lupa suatu hal yang penting. Apa nih? Jangan lupanya apa nih? Makan batagor. Bukan jangan lupa. Orang ada dari tadi sih. Kan ini baru pindahan dong. Oh iya. Baru pindahan. Mungkin ini kosong wae ini. Ini jadi resolusi tim Komsos tahun depan. Benar. Ya, tahun ini. Oh ini. Siapa tahu nanti dalam podcast selanjutnya disediain makan. Benar. Nah, lele. Sambil Tahu nyomot. diri tuh kamu. Enak kan. Ngemilin rendang nasi padang gitu ya, enak kayaknya. kalau Aldo udah gak fokus itu, gak fokus itu. Betul ya. Udah nggak Oke. fokus betul. Terima kasih sekali lagi sobat-sobat Petpol. Jangan lupa untuk share konten-konten kita. Caranya gampang, bisa aja di follow Instagram kita di mana Aldo? Peter Paul Major. Wih keren. Instagram itu. Instagram ya. Bukan Twitter itu Instagram. Peter Paul Major ya. Twitter Paul Paul Major. Major. Betul. Ada juga TikToknya Rom. Apa tuh Rom? TikToknya itu jangan lupa ikutin Frater Bogor. Wah. Oke. Terus ada subscribe, like, komen, dan share di mana Jere? YouTube kita? YouTube Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Harus nih ya, wajib ya. Ya, Wajib ya. Dan dengerin di Spotify kita di Peter Paul Major. Waduh. Banyak ya kita. Banyak ya, dan sosial media kita pokoknya ya. bakal ada konten-konten menarik dan di setiap platform itu akan beda-beda Nah, beda-beda, isinya. betul. Ya. Katanya di YouTube ada live bola ya nanti malam. Nah, isinya langsung kita main futsal katanya. Nanti kita main futsal habis ini. Gimana ya? Futsal yang dulu nggak tahu zaman saya itu ada kertas yang pakai begini-begini. Iya, iya. Kita masih ngalamin. Gitu. Saya sampai juara itu saya. Jadi CRT ya, tingkat RT katanya. meja di kelas kita coret-coret. Bikin lapangan bola. Jadi gawang. Kapur, jadi gawang, jadi apa? Ntar nyimpennya di laci meja tuh. Ntar main Biar lagi. ketahuan ini guru ya. Gitu. Kadang iseng dari kapurnya dibikin bolanya tuh kan tuh di taruh tuh. Dia ukir dulu biar Ukir dulu bagus. ntar main gitu-gitu. Udahlah ya. Live langsung di sini nanti malam. Pas ya. Luar biasa. Oke, gitu aja sobat-sobat Petpol. Nantikan terus keseruan konten-konten kita selanjutnya di podcast Saber. Santai bersama Frater. Obrolan santai, gak Gak bikin bikin baper.